sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, terima kasih banyak untuk waktu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Waktu dalam melakukan berbagai aktivitas sampai saat ini, waktu dalam kesempatan itu Tuhan masih berikan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, amin. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Amsal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan berusaha payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian camping-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat,
tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang perjalanan hidup kami. Pada kesempatan kali ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai tingkat RT RW. Kami berdoa Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di negeri kami. Kiranya Tuhan melihat segala permasalahan yang terjadi di negeri kami. Tuhan membalut yang luka dan merangkul yang lemah. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kampus kami tercinta, Universitas Kristen Satya Wacana, baik pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, agar boleh mengemban tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Tuhan memberkati setiap agenda yang sudah direncanakan, agar semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kiranya juga memberkati orang tua kami dalam kehidupan mereka, baik usaha dan rencana mereka. Kiranya Tuhan, kami selalu dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Ya Allah, ajarlah kami untuk turut bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita, dan menangis dengan mereka yang berduka cita. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Tuhan. Amin.